Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar bahasa. Kita perlu memahami konsep-konsep ini supaya kita dapat memahami bagaimana proses belajar bahasa itu terjadi. Untuk konsep yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu tentang pemerolehan bahasa, kita kenal istilahnya language acquisition, dan pemerolehan bahasa kedua atau juga kita sebut itu sebagai pembelajaran bahasa atau language learning. Nah, apa itu pemerolehan bahasa? Pemerolehan bahasa adalah proses alami dan spontan di mana seseorang, terutama anak-anak, belajar bahasa tanpa instruksi yang formal. Melalui proses ini, bayi hingga anak-anak tumbuh melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, termasuk orang tua, keluarga, dan orang lain di sekitar mereka. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua atau pembelajaran bahasa yang kita sebut sebagai language learning adalah proses yang lebih formal dan terstruktur. Biasanya terjadi dalam konteks pendidikan di mana seseorang mempelajari bahasa baru atau bahasa kedua atau bahasa asing melalui instruksi yang disengaja dan direncanakan. Untuk ciri-ciri pemerolehan bahasa, ada di sini proses alami, konteks sosial, tidak terbatas pada waktu tertentu, peran lingkungan, dan tanpa instruksi yang formal. Melalui proses alami, pemerolehan bahasa itu terjadi secara alami, tanpa perlu diajarkan secara langsung. Anak-anak memperoleh bahasa pertama mereka atau bahasa ibu hanya dengan mendengar dan meniru percakapan orang-orang di sekitar mereka. Dan dalam konteks sosial ini maksudnya itu proses pemerolehan bahasa itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Anak-anak belajar bahasa melalui percakapan sehari-hari dengan orang tua, saudara, dan teman sebaya. Demikian juga bahwa ciri-ciri pemerolehan bahasa itu tidak terbatas pada waktu tertentu. Anak-anak biasanya dapat memperoleh bahasa pertama mereka dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya pada usia 2 sampai 3 tahun mereka sudah mulai bisa berbicara dengan struktur kalimat yang sederhana. Kemudian peran lingkungan yang kaya bahasa di mana anak-anak sering mendengar dan terlibat dalam percakapan sangat penting dalam pemerolehan bahasa. Dan pemerolehan bahasa ini tanpa instruksi formal, maksudnya itu anak-anak tidak memerlukan instruksi formal atau pengajaran khusus untuk memperoleh bahasa pertama mereka. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran bahasa, di sini ada proses formal, instruksi terencana, fokus pada aturan tata bahasa, konteks akademis, waktu dan usaha yang lebih besar. Nah, dalam ciri yang pertama yakni proses formal, kita pahami bahwa pembelajaran bahasa itu biasanya terjadi dalam konteks pendidikan yang formal, seperti di sekolah, kursus bahasa, atau melalui buku teks dan bahan ajar lainnya. Lalu instruksinya itu terencana. Jadi pembelajaran bahasa ini melibatkan pengajaran yang disengaja dan terstruktur oleh guru atau instruktur dengan tujuan tertentu yang harus dicapai. Kemudian fokus pada aturan tata bahasa. Jadi ada fokus pada pemahaman aturan tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat yang seringkali itu diajarkan secara eksplisit. Nah, ada konteks akademis, yakni seringkali terjadi di dalam kelas atau lingkungan akademis, di mana siswa itu belajar bahasa kedua atau bahasa asing. Nah, ciri berikutnya adalah waktu dan usaha yang lebih besar. Dalam pembelajaran bahasa ini, terutama bahasa kedua atau bahasa asing juga, itu membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan pemerolehan bahasa pertama. Kita lanjutkan perbedaan utama antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa di sisi lain itu adalah proses yang disengaja dan terstruktur. Sering terjadi dalam konteks pendidikan dan melibatkan bahasa kedua atau bahasa asing. Sedangkan pemerolehan bahasa itu terjadinya secara alami tanpa instruksi formal biasanya dalam konteks bahasa pertama.
Nah, kalau pemerolehan bahasa ini juga itu lebih terkait dengan interaksi sosial dan lingkungan, sedangkan pembelajaran bahasa lebih terkait dengan instruksi formal dan pemahaman aturan tata bahasa. Nah, itu berbeda sekali. Dilanjutkan dengan perbedaan berikutnya. Nah, pemerolehan bahasa itu lebih spontan dan biasanya terjadi pada anak-anak, sedangkan pembelajaran bahasa dapat terjadi pada berbagai usia dan memerlukan usaha yang lebih besar, terutama jika itu adalah bahasa kedua atau bahasa asing. Berikutnya hal penting yang perlu kita pelajari, ya, konsep-konsepnya lagi dalam pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Kita mulai dari input bahasa. Nah, pada pemerolehan bahasa, anak-anak itu memperoleh bahasa melalui input yang kaya dari lingkungan mereka. Input ini datang dari percakapan sehari-hari, interaksi dengan orang tua, keluarga, dan teman sebaya. Input yang konsisten dan bervariasi sangat penting agar anak dapat menangkap berbagai aspek bahasa seperti tata bahasa, kosakata, dan intonasi. Dalam pembelajaran bahasa, dalam input bahasanya juga sangat penting, tetapi biasanya lebih terstruktur. Misalnya melalui buku teks, bahan ajar, atau latihan mendengarkan yang dirancang khusus. Input dalam pembelajaran bahasa juga seringkali dilengkapi dengan penjelasan dan latihan untuk membantu siswa memahami struktur bahasa yang lebih kompleks. Selanjutnya, interaksi sosial dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa itu sangat berbeda. Kalau pemerolehan bahasa tergantung pada interaksi sosial dan di pembelajaran bahasa juga interaksi itu penting terutama dalam metode pengajaran komunikatif yang tekanannya pada percakapan dan latihan interaktif. Lalu peran lingkungan pada pemerolehan bahasa itu sangat mendukung pemerolehan bahasa, di mana anak-anak itu terus terpapar bahasa ya, membantu mereka nantinya lebih cepat dan efektif dalam mempelajari bahasa. Bahkan ada banyak referensi yang menyatakan lingkungan bilingual atau multilingual itu juga dapat mempengaruhi bagaimana anak-anak itu memperoleh lebih dari satu bahasa secara bersamaan. Nah, dalam peran lingkungan di pembelajaran bahasa, sifatnya itu imersif dan mendukung untuk pembelajaran bahasa. Jadi suasana yang mendorong penggunaan bahasa target secara terus-menerus seperti kelas imersi bahasa itu dapat meningkatkan pembelajaran dan pemahaman bahasa secara signifikan. Kemudian pada proses kognitifnya dalam pemerolehan bahasa ataupun pembelajaran bahasa itu sama-sama melibatkan proses kognitif yang itu berbeda jenis proses kognitifnya. Kalau pemerolehan bahasa, proses kognitifnya itu alami. Jadi anak-anak itu secara intuitif itu menyusun pola-pola tata bahasa dan aturan bahasa tanpa instruksi yang eksplisit. Jadi otak mereka itu dirancang untuk memproses dan menyimpan informasi bahasa yang mereka terima. Nah, kalau dalam pembelajaran bahasa, proses kognitifnya seperti memori dan pemahaman aturan bahasa itu memang penting dan pembelajaran bahasa kedua atau pembelajaran bahasa asing seringkali perlu memahami aturan tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat melalui latihan yang disengaja dan pengulangan. Lalu bagaimana peran motivasi dalam pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa? Dalam pemerolehan bahasa, motivasinya biasanya bersifat intrinsik, terutama pada anak-anak. Mereka itu termotivasi untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Lalu di pembelajaran bahasa, motivasi dalam pembelajaran bahasa bisa intrinsik atau ekstrinsik. Siswa yang belajar bahasa mungkin saja termotivasi oleh keinginan untuk berkomunikasi dengan penutur asli, kebutuhan akademis, atau persyaratan pekerjaan. Nah, motivasi yang kuat itu dapat mempercepat proses belajar bahasa. Kita juga perlu mengenal konsep ini, kesalahan dan pembetulan. Dalam pemerolehan bahasa, kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar. Anak-anak seringkali membuat kesalahan tata bahasa, tetapi mereka memperbaikinya seiring waktu melalui pengalaman dan interaksi yang tentunya terjadi secara terus-menerus. Lalu di dalam pembelajaran bahasa,
Kesalahan itu sering diidentifikasi dan diperbaiki oleh guru melalui umpan balik. Pembetulan langsung dapat membantu siswa memahami kesalahan mereka dan mereka itu belajar bagaimana menggunakan bahasa dengan benar. Lalu kita lanjutkan pada ini, usia dan periode kritis. Nah, pada pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, periode kritisnya itu paling efektif terjadi di usia sekitar 7-8 tahun. Nah, setelah periode ini, pemerolehan bahasa pertama, terutama dalam hal penguasaan aksen menjadi lebih sulit. Nah, kalau pembelajaran bahasa atau pemerolehan bahasa kedua, itu dapat terjadi pada usia berapapun. Tetapi semakin dini seseorang mulai belajar, semakin besar kemungkinan mereka untuk mencapai kemampuan mendekati penutur asli. Namun, orang dewasa seringkali memiliki keunggulan dalam mempelajari tata bahasa dan struktur bahasa yang lebih kompleks karena kemampuan kognitif yang lebih matang. Kita lanjutkan ke faktor psikologis. Dalam pemerolehan bahasa, faktor psikologis seperti ikatan emosional dengan orang tua atau pengasuh itu dapat mempengaruhi pemerolehan bahasa ya. Jadi anak-anak itu mereka merasa aman dan didukung sehingga cenderung menyebabkan mereka itu lebih termotivasi untuk berkomunikasi dan belajar bahasa. Dalam pembelajaran bahasa, kecemasan atau rasa tidak percaya diri bisa menjadi hambatan dalam pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung anak untuk belajar bahasa adalah hal yang penting untuk membantu siswa itu merasa nyaman dan terbuka untuk belajar. Selanjutnya peran pengalaman. Nah, dalam pemerolehan bahasa maupun pembelajaran bahasa itu berbeda peran pengalamannya. Pengalaman di pemerolehan bahasa itu pengalaman sehari-hari yang berkaitan dengan bahasa seperti mendengarkan cerita, menonton TV, atau terlibat dalam percakapan yang itu adalah hal yang sangat penting dalam pemerolehan bahasa. Dalam pembelajaran bahasa, pengalaman praktis seperti berlatih berbicara dengan penutur asli, mendengarkan podcast, atau menulis esai dalam bahasa target, itu dapat meningkatkan keterampilan bahasa dan pemahaman budaya. Nah, yang terakhir ini ya, kesinambungan antara pemerolehan dan pembelajaran. Jadi meskipun pemerolehan dan pembelajaran bahasa itu seringkali dilihat sebagai proses yang berbeda, mereka dapat saling melengkapi. Nah, pembelajaran formal dapat memperkuat apa yang diperoleh secara alami, sementara pemerolehan alami dapat memberikan landasan yang kuat untuk pembelajaran bahasa lebih lanjut. Selanjutnya, konsep piranti pemerolehan bahasa. Piranti pemerolehan bahasa atau Language Acquisition Device atau kita sebut sebagai LED itu sebuah konsep gitu ya, adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh ahli linguistik Noam Chomsky pada tahun 1960-an untuk menjelaskan kemampuan bawaan manusia dalam mempelajari bahasa. Nah, Chomsky berpendapat bahwa kemampuan untuk memperoleh bahasa adalah sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Dan ini berbeda dengan teori behaviorisme yang lebih menekankan pada pembelajaran melalui pengulangan dan penguatan. Selanjutnya kita beralih pada konsep kompetensi dan performansi dalam kebahasaan. Nah, konsep kompetensi dan performansi dalam kebahasaan ini adalah dua konsep penting yang juga diperkenalkan oleh Noam Chomsky untuk membedakan antara pengetahuan bahasa yang dimiliki oleh seseorang dan bagaimana orang tersebut menggunakan bahasa dalam situasi yang nyata. Kompetensi ini merujuk pada pengetahuan intuitif atau pemahaman mendalam yang dimiliki seseorang tentang bahasa. Ini mencakup aturan-aturan tata bahasa, kosakata, fonologi, dan aspek-aspek linguistik lainnya yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan menghasilkan kalimat yang benar secara tata bahasa dalam suatu bahasa. Nah, kompetensi dapat kita pahami sebagai pengetahuan abstrak dan ideal tentang tata bahasa atau aturan bahasa yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kompetensi ini adalah kemampuan internal yang tidak selalu terlihat dalam performansi yang nyata.
Nah, performansi itu sendiri merujuk pada penggunaan nyata bahasa dalam situasi sehari-hari. Bagaimana seseorang benar-benar berbicara, mendengar, memahami, dan menghasilkan bahasa dalam konteks komunikatif. Ini adalah perwujudan dari kompetensi seseorang ketika mereka berbicara atau menulis dalam kondisi nyata. Kita lanjutkan konsep mistake, error, dan trial dalam kebahasaan. Jadi ada konsep mistake, error, dan trial dalam kebahasaan. Kita lihat dari mistake dulu. Nah, ini sama kesalahan ya. Mistake merujuk pada kesalahan penggunaan bahasa yang terjadi karena faktor-faktor seperti kelelahan, kurang konsentrasi, atau ketidaksengajaan. Nah, mistake ini biasanya dibuat oleh penutur yang sebenarnya sudah memiliki pemahaman atau kompetensi yang baik tentang aturan bahasa tersebut, tapi karena kelelahan tadi kemudian melakukan kesalahan. Sedangkan error itu adalah kesalahan sistematik. Sehingga error ini merujuk pada kesalahan yang dibuat karena kurangnya pemahaman atau penguasaan aturan bahasa. Jadi error menunjukkan adanya masalah dalam kompetensi linguistik penutur, yang berarti mereka itu belum menginternalisasi aturan-aturan tertentu dalam bahasa yang sedang dipelajari. Sedangkan trial atau percobaan ini merujuk pada upaya penutur bahasa, terutama pelajar bahasa kedua, untuk mencoba dan bereksperimen dengan bahasa yang mereka pelajari. Dalam proses trial, kesalahan baik itu mistake maupun error itu sering terjadi karena penutur mencoba menggunakan bahasa dalam konteks baru atau kompleks yang belum mereka kuasai sepenuhnya. Baik, itu saja yang mau saya sampaikan dalam presentasi kali ini tentang konsep teori belajar bahasa. Jadi kita bisa belajar beberapa konsep, mulai tadi pemerolehan bahasa kedua, kemudian ciri-ciri dari pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, serta perbedaan utamanya, juga hal-hal penting yang perlu kita pahami sebagai konsep dasar dalam mempelajari teori belajar bahasa ini. Dan ada tadi piranti pemerolehan bahasa, juga ada kompetensi dan performansi, dan yang terakhir tadi ada mistake, error, dan trial. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.